Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifatun Nufus, NIM 211340090. Mata kuliah Pengantar Psikologi, dosen pengampu DRA Eni Nuraini MSI. Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester pengantar psikologi. 1. Sebutkan pengertian emosi, bentuk emosi, dan bagaimana cara memanage emosi. Emosi adalah suatu konsep yang sangat majemuk, sehingga tidak dapat satupun definisi yang diterima secara universal. Emosi sebagai reaksi penilaian positif atau negatif yang kompleks dari sistem saraf seseorang terhadap rangsangan dari luar atau dari dalam diri sendiri. Bentuk emosi dibagi menjadi dua, yaitu emosi sensoris dan emosi psikis. Manajemen emosi adalah kemampuan atau cara untuk mengatur perasaan, menenangkan diri, melepaskan diri dari kecemasan, kemurungan, atau ketersinggungan, dengan tujuan untuk keseimbangan emosi. 2. Apakah yang disebut dengan motivasi dan apa pengaruh motivasi terhadap perilaku seseorang? Motivasi bisa diartikan sebagai dorongan atau suatu daya batin. Motivasi juga bisa dijadikan alasan seseorang untuk semangat dalam mengerjakan suatu hal agar menuju tujuan tertentu. Pengaruh motivasi terhadap perilaku seseorang. Motivasi merupakan suatu tenaga yang terdapat dalam diri manusia yang menimbulkan, mengarahkan, dan mengorganisasi tingkah laku atau perilaku. 3. Sebagai seorang pendai atau konselor, mengapa ilmu pengantar psikologi amat penting dalam bimbingan konseling Islam di masyarakat? Karena ilmu psikologi merupakan ilmu yang mendukung dalam bimbingan dan konseling. Kedua ilmu ini saling berkaitan, maka psikologi dalam bimbingan dan konseling sangat penting bagi konselor agar nantinya bisa lebih tepat sasaran untuk menentukan perubahan perilaku yang diinginkan untuk tujuan penyelesaian masalah dan juga metode pembelajaran. Pentingnya psikologi dalam bimbingan dan konseling juga untuk memungkinkan perwujudan interaksi dengan konseli secara lebih bijak, penuh dengan empati dan juga menjadi sosok yang jauh lebih menyenangkan untuk para konseli. 4. Menurut Hippocrates, jenis-jenis kepribadian ada 4, yaitu 1. Koleris. Manusia dengan kepribadian koleris memiliki kemampuan membuat keputusan dengan baik. Contoh, ketika seseorang sedang memiliki masalah, maka orang tersebut bisa menyelesaikan masalah dan memutuskan perihal permasalahan dengan baik. 2. Melankolis. Orang dengan tipe kepribadian melankolis memiliki sifat yang perfeksionis, peduli dengan sekitar, sangat detail, berpikir analisis, dan suka diperhatikan. Contoh, membantu seseorang yang sedang mempunyai masalah. 3. Flegmatis. Merupakan jenis kepribadian di mana seseorang yang memiliki sifat cinta damai dan netral dalam setiap situasi. Contoh, seseorang yang ingin selalu memiliki kedamaian dalam hidup. Yang keempat, sanguinis. Orang yang dengan kepribadian sanguinis memiliki sifat yang mudah bergaul dengan orang lain, suka berbicara di depan publik, suka diperhatikan, dan cenderung mendominasi dalam kelompok. Contoh, orang yang mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kehidupan remaja hingga dewasa akhir. 1. Kekuatan fisik. Bagi kebanyakan individu, puncak kekuatan fisik dicapai pada usia pertengahan 20-an dan mengalami penurunan lambat laun hingga awal usia 40-an. 2. Kemampuan motorik. Puncak kemampuan motorik dewasa antara usia 20-an dan 30-an, namun mengalami kecepatan maksimal antar usia 20 dan 25, dan setelah itu kemampuan ini mengalami penurunan sedikit demi sedikit. 3. Kemampuan mental.
kemampuan mental yang diperlukan untuk mempelajari dan menyesuaikan daripada situasi-situasi baru, yaitu dengan mengingat hal-hal yang dulu pernah dipelajari, penalaran analogis, dan berpikir kreatif. 4. Motivasi. Remaja yang telah mencapai usia dewasa berkeinginan kuat untuk dianggap sebagai orang dewasa yang mandiri atau sekelompok sosialnya, sehingga hal ini menjadi motivasi untuk mereka dalam menguasai tugas-tugas. 5. Remaja yang berinteraksi dengan orang dewasa dan menjalankan tugas-tugas perkembangannya, maka mereka akan memiliki contoh perilaku yang sesuai dengan norma masyarakat dewasa. Contoh dari sisi psikologis remaja beranjak dewasa terlihat menonjol, serta mengembangkan identitas diri, bisa beradaptasi agar diterima di lingkungannya. Mengembangkan kompetensi sekaligus mencari jalan untuk mendapatkannya. Berkomitmen pada tujuan yang sudah dibuat. Memperlihatkan kemandirian pada orang tua, menghabiskan waktu yang lebih sedikit dengan orang tua, mulai menunjukkan ketertarikan pada lawan jenis, mempunyai kepedulian serta perhatian pada keluarga, teman, dan lawan jenis, perubahan suasana hati yang tidak menentu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.